Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Summa sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini, pagi menjelang siang ini, kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, tanpa izin Allah kaki kita ini tidak sanggup melangkah ke masjid. Tanpa izin Allah mungkin penceramah tidak nyampe ke Sepulau Hilip. Tapi semua ini kehendak Allah. Allah pertemukan kita bersama-sama yang kedua kali ini. Kemahi di bulan Ramadan, ini di bulan Rabiul Awal. Mohon maaf lahir dan batin, walau lebarannya lalang. Bapak, Ibu, Wak, Nenek, gale-gale di sini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang agung. Walaupun Nabi tak pernah makan jagung, namanya tetap disanjung-sanjung. Nabi yang keren, walaupun dia tak pernah makan duren. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kita salawatan dulu biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin yang hadir, selawat kita karena kita lagi maulidan. Arti maulid itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati ini happy birthday Rasulullah. Jangan kita baik yang galak ulang tahun anak kita ulang tahun nih. Nabi Muhammad ini penyelamat kita. Siapa baca selawat, man shalla alayya marrah lan tubqa dzunubabi. Siapa yang baca selawat sekali baik, dihapus dosa-dosanya tanpa tertinggal sedikit pun. Nabi Muhammad. Jadi perlu kita ini peringati Nabi Muhammad ini lahir dia. Dapat syafaat, dapat syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, langit, bumi merayakan. Bentuk bahagia langit bersinar rembulan di malam hari.
Waktu lahir Nabi Muhammad bersinar terang rembulan. Aneh masyarakat Mekah, aneh masyarakat Arab, kenapa terang benderang surya ini? Tata surya ini bersinar terang atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi bergetar, menguncang, tapi guncangan yang lembut. Kenapa hadir Nabi Muhammad? Runtuh semua berhala-berhala yang ada di kota Mekah, hancur. Wah, nenek, bibi, mamang, hancur kali. Kenapa? Uang suci, orang yang suci lahir ke dunia ini, Nabi Muhammad. Sampai paman Nabi Muhammad Abu Lahab senang hadirnya Nabi Muhammad. Saat itu sampailah budaknya Abu Lahab itu dikasihkan ke keluarga Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk jadi ibu susu, Suhaibah. Sampai itu ketika berapa hari kemudian ditarik lagi karena hasutan bini Abu Lahab, Ummu Jamil. Ngapa nggak ngenjok kan dia? Jahat hati dari Abu Lahab, akhirnya diembek lagi ibu susuan tadi. Jahatnya keluarga pamannya dewe, sampai dalam suatu hadis dalam riwayat Abu Lahab itu akan diberikan perlindungan di akhirat agak setiap hari Senin. Setiap hari Senin ngapa? Ketika Nabi Muhammad di hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, Abu Lahab itu senang datangnya Nabi Muhammad, senang dilindungi dari api neraka. Setiap Senin baik, sisanya lebak-lebuk. Itu Abu Lahab cuma hari Senin, sisanya dia jahat. Nah, itu juga kalau kita yang semayang tapi cuma senang maulid bayi, nah itu seselnya dengan Abu Lahab tuh. Seselnya itu, hati-hati. Makanya datang di sini, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita melangkah ke masjid ini. Untuk apa? Biar tahu, oh Nabi Muhammad memang juru penyelamat kita kali-kali. Maca selawat sekali baik hapus dosa kita. Makanya di peringatan Maulid Nabi dikenalkan salawat-salawat Nabi, bentuk cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang dapat perlindungan, kita tak senang, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin, ayo kita kenalkan anak-anak kita, generasi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dapat di dalam diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik untuk kita. Lahir Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lahirnya Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan kau Muhammad melainkan untuk mempersatukan. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lahir Nabi Muhammad mempersatukan kita semua. Non muslim, muslim bisa bersatu. Walau ibadah berbeda, tetapi dengan sosial dalam kehidupan bisa bersatu. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah. Nah, panjang lebar nih. Belum yang terhormat tadi, yang terhormat Bapak Kades beserta staf, yang terhormat Ketua Ikatan apa tadi, Persatuan Rantauan. Alhamdulillah akulah ditawari, mudah-mudahan pemilunya masuknya, insya Allah. Tak tahu di mana mukimnya, di Palembang, di mana? Di Pelaju, Lebung Siarang, arah Pusri ya. Suka bangun. Aku KM 12 ke sana, KM 18-an. Insya Allah silaturahim kita sana, insya Allah ya. Mudah-mudahan inilah bersatu Pak Kades, sebenarnya Pak Kades bersatunya nih luar biasa. Baru kali ini aku ceramah
Ina dusun yang luar biasa, ada persatuan, rantaunya bersatu dengan dusunnya, tidak lupa dengan dusun. Lah bersatu ini, pergi lagi nak ceramah di sini. Paling tidak keles-keles dikit, nah itu yang nak diceramai di sini. Aku tidak nak nyeramai, aku cuma nak bagi apa itu persatuan yang sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia mempersatukan. Dulu zaman jahiliyah kaum wanita tidak ada harganya. Kaum wanita dijual belikan, lemah. Lahir Nabi Muhammad diangkat kaum wanita. Ya, diangkat 2 derajat daripada laki-laki. Dihormati, dihargai. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang miskin itu paling rendah, tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kasta antara kita. Miskin, kaya, senang, susah sama. Cuma yang berbeda adalah nilai takwa. Takwa. Tahu takwa? Apa takwa? Apa takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Aku pernah ngisi budak SD atau budak SMP. Anak-anak pergi takwa. Taat. Apa arti taat? Takwa. Laju dikatakan takwa taat, dikatakan taat takwa. Arti takwa atau taat jelas tadi, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Untuk mempersatukan umat tentu kita harus lihat figur contoh tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hidup ini jangan galak ukur baju hang. Ingat ukuran baju kita. Kalau L pakai yang L, jangan maksud XXL. Logo, siun, bu, nek, wah, logo, pecah kibang-kibang di kebun. Tidak tahu jadi uhang-uhangan di pagi ya dah. Nah, kita jadikan hidup ini bagaimana mestinya. Oh, kita ini uang cak mana? Oh, kita harus cak ini. Kalau nginak rizki, kita ingat yang di bawah. Oh, masih ada yang susah. Kalau masalah ilmu, kita ingat di atas. Oh, aku harus bisa termotivasi kita untuk terus menggali pengetahuan, apalagi pengetahuan agama. Tadilah dong masukan dari ikatan perantauan tadi untuk ngaji, alhamdulillah luar biasa. Karena yang paling pertama kali dihisab itu adalah nilai agama, sholat pertama. Dak kata ilmunya berapa itu? Berapa ini? Karena apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen kokoh daerah kita, pengen kokoh dusun kita, pengen kokoh maju, ada 4 macam. Ada 4 macam. Pertama, apa? Bil ilmul ulama, ilmunya para ulama, ilmunya para kiai, ilmunya para ustadz, ilmunya para guru-guru yang di sekolahan, yang di masjid, yang di musala. Mereka ikut andil yang membangun bangsa, membangun daerah, membangun dusun. Ngapa? Kalau dak kate yang neruskan pendidikan agama, penanaman nilai keimanan, walhasil masjid kosong, dak kate lagi peringatan. Iya, ujung-ujungnya wah ini dak baca macam Quran. Nah itu antam hidup. Nganar dalam rumah tu dia nak dibaca. No, ngada.
dak ketahuan nyebur ke sungai. Dak tahu. Ngapa? Lah pening, dak lalinglung, dak kati lagi kedamaian. Dengannya ada Al-Qur'an, dengan adanya salawat Nabi, inilah yang menenteramkan hati. Ya, dak kati gawi. Baca zikir subhanallah 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 subhanallah. Lalempang bibir mengucap subhanallah, hati pula subhanallah dalam hati tadi mengucap. Ngapa? Itulah yang nak digawikan. Kalau lang uzur usia kita pedih lagi nak digawikan. Jadi pegawai negeri lah pensiun, jadi kades lah habis jabatannya lah tua. Jamannya masih muda. Kades kita mudah-mudahan panjang umurnya, banyak rezekinya. Kita doakan kades kita. Kalau baca ningkat lagi jadi camat. Oh, mudah-mudahan. Karena inilah yang kita dambakan. Bil ilmul ulama, tanpa adanya kiai, tanpa adanya ustaz, penanaman nilai iman tidak ada lagi. Kalau tidak ada ustaz, makanya banyak niat kezaliman yang di luar sana. Ngapa? Al-iman qayyidul fikr la yubtik mu'min. Iman itu adalah tali yang membunuh. Tidaklah orang mukmin itu membunuh. Jadi iman itu hubungannya itu yang galak membunuh. Kalau ada iman, tak galak membunuh, tak galak menzalimi orang. Kalau dia ada iman, kalau tak kata iman, itulah dia. Karena apa tak kata iman? Kata ilmu agamanya. Tak pernah dengar nasihat. Tak kata iman, gara-gara main slot. Nah, laju ada lah benar tu ada artinya. Ada berarti di sini. Wah, nenek, mamang, bibi, slot sama dengan judi. Jangan sangka slot bukan judi. Sama. Sekarang lagi hangat-hangatnya diberitahu. Baru iklan. Artis masang iklan slot, ditangkap polisi. Mana main slot? Atau tangkap polisi, 2 dosa. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syayatin. Siapa yang mabok, siapa yang berjudi, itu amalan setan. Amalan setan, dosa. Dosa. Ingat, katanya takwa tadi. Menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah. Slot sama. Judi, slot, meracuni keimanan. Slot sama. Slot, judi sama. Hati-hati. Mak ini anak-anak kita yang bujang-bujang kadang nawari orang tuanya pula. Orang tuanya tidak tahu, mak-mak tidak tahu. Di daerah sana, bukan daerah sini, daerah sana tidak tahu, jauh dia. Mak dah kata gawi kan ini. Oh, dapat duit mak. Iya bu, oh iya, keladasan. Nah, main slot juga emaknya. Dak kate zaman sekarang anak yang ngajak kaya mak kita semayang, dak hati. Dak tahu sekarang ini orang tua diajak main itu cuma nggak dapat duit, asa kata duit galak. Nah itu gancangnya. Nah ini dapat duit mak, main kecil ini baik. Ada anak ngomong, kaya mak kita semayang, ada pengajian itu. Rajulangan baik ya Ci, aku latul. Nah, hancur nian peradaban. Untung-untung anak-anak kita, generasi kita galak ke masjid. Untung-untung bapak ibu wak nenek masih nitipkan anaknya ke sekolah. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang dia dapati dari guru-guru yang pelajaran umum maupun pelajaran agama tertanam dalam diri dia, kagetnya jadi generasi yang baik untuk kita.
Tapi kalau tidak ditanami ilmu pengetahuan, terutama penanaman iman, ilmu agama, tidak pernah sama sekali. Kaget dan yasin, anda kata yang baca yasin saling jingoi baina. Ngapa kita kumpul? Biasanya waktu rumah itu mati yasin, baca yasin, tidak baca, saling jingoi lagi gitu. Nah gawat, itu yang gawat. Maka Allah terangkan dalam Al-Quran, wal yahsallazina law baraku min khalqihim zuriyatan di'afan khafu alaihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu? Jika kamu khawatir dengan keturunanmu, diingatkan oleh Allah, tolong ingat keturunan kita, didik mereka. Kalau dia lagi tidak sejahtera, kalau lagi dia lemah dalam menghadapi kehidupan ini, apa perintah Allah? Falyattaqillah, bertakwa, ajari dia tentang takwa, ilmu pengetahuan takwa. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ajari mereka sopan santun, ngomong baik. Itu ada di ilmu agama. Ilmu umum berperan juga, karena Indonesia ini bakal diduduki oleh uhang-uhang yang berpendidikan dan memiliki ilmu agama, ada iman. Kalau dah kata iman, hancur dunia kita. Dia ada ilmu, tapi kata iman, hancur. Dia ada iman, tapi kata ilmu, hancur juga, hancur. Tapi kalau ada dua-duanya, dia pacak ngimbangi, bakal jaya. Dia ada iman baik, ilmu dari kata, dimainkan uhang, dimainkan uhang. Itu. Kalau dia ada ilmu, galak kemudikan uhang. Ya kalinya kalau uhang, dia tahu ilmunya, tapi tidak diimbang dengan ilmu iman agama, bahaya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk bersatunya kita ini tentu generasi kita kakek ajari dia. Kita dah baca ngajarinya, kita titip di sekolahan. Terserah nak sekolah umum, nak pesantren, yang penting walau dia umum dititipkan. Mana ustaz ngaji di sini? Mana guru ngaji yang ada di sini? Jangan dia berguru di HP baik. Main slot, main game online, habis paket, habis duit kita. Dilantak ini, beli top up kata dia. Entah apa nak top up. Busa ini mah dapat duit sahih 1000 jadilah. Pelajaran di mana itu? Banyak bu. Kami ini ngajar di Palembang itu. Ada siswa. Jadi emaknya ini dapat arisan. Arisan ini 4 juta dapatnya. Dia ngambil tanpa sepengetahuan emaknya, ngambil tempat arisan itu. Bi, mana duit arisan mama? Dia kan keluar. Iya, nah ambillah. Ambil, rupanya langsung ke Indomaret beli top up. Main slot 5 menit habis 4 juta. 4 juta habis. Dak gila itu. Hati-hati, bahaya. Itu mempengaruhi iman. Keras hatinya, dak galak dengan nasihat lagi. Ini yang bakal bahaya, yang melanda generasi kita. Wah ini memanglah umurnya galak ngaji ini. Lah umurnya, alhamdulillah. Kalau ini dak galak ngaji, nah itu yang ngantam itu mana ini? Nak mati kita, nak mati. Bukan nama Nabi Muhammad lama labat yang lalu meninggal ini. Nabi mati, kita ini bukan nabi, bukan wali, manusia biasa. Ya, mati juga alhamdulillah. Kalau kita lah sampai tua, Allahu Akbar, bonusnya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu apa lagi yang kedua untuk mempersatukan ini? Kalau lahir ulama ini sebenarnya aman. Guru-guru ini aman. Kalau ada guru agama, guru umum, dia mendidik anak, mendidik kita, ngajari ke kita yang tak tahu dengan sholat, yang tak tahu dengan Islam, dikasih tahu, biar tahu, akhirnya kita bisa jalan dalam dunia ini.
Lahir yang kedua apa? Wabil adlil umara. Jika ulamanya lah nanamkan iman, jika guru-guru umumnya lah nanamkan ilmu pengetahuan umumnya, lahir umara, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Lahir pemimpin yang adil, yang galak ngajak acara maulidan, besar pahalanya ini. Siapa panitia ini? Besar pahalanya di maulid ini. Luar biasa. Dia mengagungkan Nabi Muhammad lebih dari Abu Lahab. Lebih siapkan makanan. Makanya maulid itu siapkan makanan. Nak makan orang ini datang. Ya, nak minum. Nunjuk tangan. Mumpung ada panitia, ibu-ibu yang belum dapat makanan. Nunjuk tangan. Ada panitianya ini. Minum. Ini pahala luar biasa. Di maulid Nabi ada yang merayakan dengan salawatan, berzanjian, ada yang memperingati dengan tausiah, menambahkan ilmu agama, menitipkan iman ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Ini bentuknya. Biar apa? Ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini rahmat bagi seluruh Pulau Kilik, bersatu di dalam masjid ini, bersatu padu di sini. Yang kelas-kelas turun bayanlah, tak baik. Liwat 3 hari besar dosanya. Untuk apa kita nak kelas? Untuk apa kita nak kelas? Masalah uham kita biarlah. Dia nak ngapa? Dia nak laju. Kita nak ke masjid payung. Kalau baca diajak ibadah, kayu tak galak sudah. Itu kita masing-masing nak ke alam bangsa itu masing-masing bawaan gitu. Kita baca ngajak kawan dia galak, alhamdulillah tak galak. Sudah kita doakan, ya Allah berikan hidayah kawan aku ini. Ya Allah berikan hidayah dia baca mayar utang, misal. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Namanya hidup bersosial ini saling membantu. Yang ngutang, yang berhutang, baik kali. Namanya hidup sosial, saling membantu. Tapi kira-kira kalau memang uangnya itu buntu, jangan banyak hutangnya. Enjok kan baik. Nah inilah adanya. Kalau kabur banyak perlunya. Kalau memang dia berhutang, dia sanggup katanya, tapi dia bangkrut, ikhlas-kelah, pahalanya besar. Laju berhutang kali balik dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah lahir ulama, sudah lahir umara. Yang ketiga, wasakhawatul aghniya. Ada orang kaya. Yang support masjid, yang perantauan, walau tak sekaya apa, dia bisa untuk mendarmakan sebagian hartanya. Wasakhawatul aghniya, lahir wong kaya yang dermawan. Wasakhawatul aghniya, wasakhiyun qaribu minan nas, dia dekat dengan manusia. Qaribu minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan, kaya dermawan, dekat dengan Allah. Wasakhiyun ba'idu minan nar, jauh dari neraka, tapi qaribu minal jannah, dekat dengan surga, malah masuk dalam surga. Yang kaya dermawan. Untuk apa harta? Nak diapa-apakan? Lemah kita kasihkan ke orang yang memang membutuhkan. Ke masjid dimanfaatkan oleh umat, di sekolahan dimanfaatkan oleh umat, di orang yang fakir miskin dimanfaatkan untuk keluarganya. Itu yang membutuhkan Bapak Ibu ini yang hadir di sini. Orang kaya yang tahu ini harta milik Allah bakal kembali dengan cepat kepada Allah. Lah sudah kemarin diomongkan orang kaya, sahabat Nabi, dia ada kurma, ada kebun kurma, panen, dia dah galak kaya, pengen miskin. Dibuatnya gudang besar-besar, seluruh kurma berapa hektar itu buahnya masuknya dalam gudang. Jadi sikok dibusoknya, pengen miskin,
Dak miskin-miskin. Busoklah kurma itu begudang-gudang berapa hektar kebun kurma itu dikumpulkan buahnya jadi sikok cak masjid ini mungkin lah penuh terbusok masih nak dibeli uhang diborong uhang rupanya. Aku ni nak miskin ya Allah, ngapa aku tambah kaya? Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah sampai ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah aku pengen miskin ya Rasul, aku takut di akhirat lagi banyak hisabnya, banyak hitungannya. Nah mana cak ini, aku nikah aja terus pasal aku nih pengen buntu sampailah aku busok kurma-kurma ini. Masih banyak orang berdatangan nak beli kurma busok, nak beli. Ada satu dusun kena penyakit tongun, penyakit itu tidak sembuh-sembuh, penyakit itu tidak kati ubatnya kecuali kurma busok. Akhirnya berkunjung galuhang beli kurma busok. Subhanallah, Allah punya kuasa Bapak Ibu. Kalau galak mendarmakan harta, Allah beri yang lebih banyak lagi. Yakinlah kalau kita ikhlas karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, Allah ganti lebih banyak lagi. Tapi kalau masih berutuhan, aku ni salah tunjuk, nadem, tak jadi. Tak apa-apa, kita tunjuk dengan orang kaya. Mungkin saat itu dia lagi kena copet uhang. Tak tahu, dia membutuhkan saat itu. Pahala tetap. Jangan ada rutuan. Allah berikan pahalanya kepada kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Wasakhir yang kaya. Lalu apa lagi? Ini yang memperkokoh, yang memperkokoh dusun kita. Ada ulamanya, ada umarahnya, pemimpinnya, ada orang kayanya, bisa menjumbang masjid, bisa membantu sekolahan, bisa membantu fakir miskin. Lalu yang terakhir, wa du'ail fuqara, doanya fakir miskin. Jangan diremehkan. Yang fakir miskin doanya mustajab. Mustajab doanya. Bapak Ibu, maka ngapa dia perlu disantun. Tak boleh kita hardi, tak boleh kita hina. Kalau kita hardi, kalau kita hina, dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Lihatlah kata Allah, siapa-siapa yang pendusta agama, salah satunya wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang menghardi fakir miskin. Hati-hati, doanya mustajab. Makanya ngapa ada orang kaya galak menjawab sunnah Rasulullah, minta doanya, tolong minta doanya sukses saja. Doa, ya Allah sukses selalu Pak Kades ini, ya. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah yang menopang kuatnya dunia, kuatnya dusun kita bersatu padu. Jadi diingatkan lagi, misal Pak Kades atau bapak-bapak yang lain, hidup ini cak inilah. Kadang ada perumpamaan zaman Rasul, ada dua bahana naik unta, anak unta, naik anak unta, berdua. Di sepanjang jalan lewati dusun uhang dari pasar, naik itu berdua. Ada omongannya letuk uhang di pinggir jalan. Ngobil berdua itu bahana ini. Anak itu lumpati, kesianlah anak itu. Nengah turun mulai berdua, nyeret untuk berdua. Gila udah bahana untuk saya dah lompat ini pening lagi. Mana salah gale ni. Ini perumpamaan salah gale. Dan yang mana benar ini? Lompat salah, sudah nak dengan lompat. Berjalan lagi anaknya di punggung unta, berjalan. Bapaknya nyeret. Di perjalanan ada lagi ngomong, nah kurang ajar anak itu, ingat nih bapak ngan situ, ingat kurang ajar, ingat nyeret lah, salah lagi. Itu sudah akhirnya tuh anaknya nyeret nih. No, udah lama kemudian ada lagi ngomong, Pak anak ini suruh berjalan aja, nah antam gawe ini serba salah. Itulah kehidupan.
Kalau tidak dicereweti orang tidak maju gitu Pak. Laju gelah, lompat. Biarlah. Yang penting kita tidak ganggu orang. Apabila itu baik, jalankan. Apabila itu buruk, ya stop. Kita dengarkan komentar. Jingok, komentar ini benar atau tidak? Itu. Misal, Bapak Ibu ada usaha, apa yang nak diusahakan ini benar atau tidak? Kita istikharah dulu, istikharah gitu. Tak dapat mimpi-mimpi Ustaz aku niat istikharah. Nah, Pak mana? Istikharah tiap malam. Mak ini cara. Sudah semayang istikharah 2 rakaat, Allahu Akbar. Sudah kita baca Quran. Selembar apa 2 lembar, terserah. Bahasa yang buka. Lepuk, usahaku ini lanjut apa mana? Banyak omongan orang ini kasar kali. Kita baca Quran. Selembar apa 2 lembar? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sampai batas mana stopnya? Stop. Itu. Di mana banyak huruf shin, di mana banyak huruf kha. Shin itu syarrun, keburukan. Kha khair, kebaikan. Itu perbandingannya. Shin ini banyak apa kha yang banyak? Kalau kha yang banyak, baik berarti. Ini hasil istikharah yang nyatu. Kalau shennya yang banyak, shen yang titik 3 banyak yang terbaca, nah buruk, berhenti aku. Berhenti. Mungkin ada yang kepalang tergawi hal-hal yang buruk. Tidak usah istikharah lah, tahu buruk itu tidak usah. Misal ada badan narkoba, pun istikharah benar, ada usah lagi lah tahu itu narkoba. Tidak usah. Yang jelas-jelas misalnya pedagang, pedagang ini benar tak aku pedagang ini, coba dulu lah, aku nak istikharah. Nah benar, khair. Lanjut istiqomah. Insyaallah itu amalan dari Ustaz kami. Ya. Jadi Pak Ibu hadirin, itulah gambaran hidup ini. Jadi kalau kita nengah sini, nengah sana, kita ambil kali. Kalau kita ambil untuk pelajaran, baik itu. Masalah apapun dalam kehidupan, kita jadikan pelajaran dalam hidup, baik. Misal dia omong orang, cak ini. Kita tidak, artinya ke depan jangan sampai kita berbuat. Kita ada, berarti kita harus berubah dari kenyataan, dari apa yang dikomentari oleh orang yang lain. Itu Bapak Ibu hadirin. Ini Sirah Pulau Kilim inilah bersatu padu. Lah pecah lebah istilahnya tuh, pecah lebah. Lebah itu bermanfaat. Dia kalau diganggu, ayo rame-rame. Mana orang yang ini ganggu? Rame-rame. Kita adil. Ajak dia. Kemana? Ke ranah hukum. Misal. Cari itu dulu ke manfaatnya. Ada orang yang membutuhkan, kita salurkan. Alhamdulillah, ini gambaran. Kalau contohnya, inilah contohnya yang dia ibaratkan lebah, nahal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu ada surah An-Nahl, surah lebah. Kenapa? Lebah banyak manfaatnya. Itu sekali disakiti, kena sengat, bengkak, terdemam. Kalau kalahan, man banyak, pacak mati juga, kena sengat lebay. Itu Bapak Ibu hadirin. Jadi kita ini butuh persatuan. Tentu ada yang nengani atau pemimpin yang adil, ulama yang berdiam di sini. Insya Allah bersatu. Adanya pengajian mempersatukan umat. Adanya pengajian mengkerdilkan kezaliman yang ada di wilayah itu. Ada yang ketika ada acara masih ada yang jualan minuman, masih haram. Innamal khamru, yang jual khamar, mabuk-mabukan, berhentilah, haram. Aku nih jual baik, banyak rezeki yang halal, banyak rezeki yang halal, jangan yang haram. Aku tidak minumnya, sama baik.
Kalau tak kata minuman itu insya Allah aman. Aman tak kata yang apa? Kecuali dia nian yang nyakai di mana minuman keras. Mau di mana alkohol, di mana topi miring. Nah itu memang dia. Kalau kita tak galak nyualnya insya Allah aman. Ngapa? Ibu-ibunya ngaji kali. Bapak-bapaknya kena hipnotis ibu-ibu. Aku tadi dengar kalau kamu keluar malam itu, katanya, kalau kamu galak keluar malam, asap mati tertegak, mamanya ngantuk. Takutlah, dah keluar malam, tidak galak keluar malam lagi. Kenapa? Ibu-ibu ini bermanfaat. Padahal bapak-bapak ini setiap Jumat dinasehati, tidak pernah mesani ibu-ibu. Benar tak? Setiap Jumat dapat nasihat dari khotib. Mohon doa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata khotib. Tidur. Betul. Iya. Betul, Bu. Makanya tak sampai dengan ibu-ibu pedih pesan khotib tadi kamu. Nah, tak tahu aku. Asal aku kira lah sudah lain. Mau mana itu? Iya dah. Iya. Kalau ibu-ibu pasti kena anaknya payuna semayang gara-gara ngaji. Payuna ngaji gara-gara ngaji. Kalau bapak-bapak ini selu-selu baik. Karena dia banyak pikiran. Ibu jangan suuzon. Bapak-bapak ini peneng mikirin di mana nyaka duit. Itu. Karena mama ini, ibu-ibu ini buntu tak buntu minta duit. Mana duit? Nak beli belanja. Hati aku ni duit buntu. Pokoknya minta duit. Nah itu. Makanya peneng. Ngapa setiap Jumatan tidur? Nah, langsung dia khutbah. Padahal lah sejam dia khutbah. Ngandar macam khutbah tadi. Lah kemana-mana, ngandur ngidur. Barakallahu lillahi. Cepatnya khutbah ini. Nama itu boleh. Ada je itu. Pengalaman juga. Pengalaman. Tahu-tahu lah sudah khutbah. Lemak ni yang bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, wah nenek, kalau pengen cepat tidur ke masjid, nyaman ya. Yang susah tidur di rumah, yang galak main game, ajak ke masjid. Nggak galak masjid, miluah ke masjid. Cepat tidur dia, sembuh penyakit itu. Inilah luar biasanya rumah Allah. Dapat ketenangan, dapat pahala itu. Tak dengar apa-apa, dapat pahala ke masjid. Melangkah ke masjid, selangkah itu 10. Selangkah ke masjid itu 10. Ya, tak tidur dia, dapat pahala. Apalagi netes, nyisa, sampai nyeler dapat. Ngapa? Kelemahan nian kan? Lama dapat pahala luar biasa. Inilah mulianya rumah Allah. Inilah mulianya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Persatuan kesatuan pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, saat itu Rasulullah ini rajin ke Ka'bah berdoa. Datang di subuh-subuh lah datang. Orang yang taat. Jadi datang situ berdoa. Belum ada perintah sholat, belum tahu sholat karena umur 12 tahun. Kapan Nabi sholat? Ketika umur 53 tahun. Ketika ada perintah Isra wal Mi'raj baru berperintah sholat. Cuma berdoa Nabi datang tawaf. Ini tawaf ini perintah Nabi Allah Ibrahim. Cuma itulah. Karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi diikuti syariat Nabi Ibrahim yang masih murni.
toa di subuh-subuh itu berdoa. Ya. Lalu ada kejadian, suatu ketika ada kejadian banjir bandang di kota Mekah, sampailah batu Hajar Aswad itu tidak di tempatnya, tidak di posisinya. Kita tuh ngelendeng di tempat lain. Akhirnya ada pemuka di situ, orang tua di situ, nak ambil Hajar Aswad. Hajar Aswad ini walau non Muslim mesti menghormati. Itu peninggalan Nabi Allah Ibrahim. Berebut nak ngambil ini. Siapa ngambilnya mulia? Uang yang mulia yang harus ngambil ini. Jadi seluruh kafilah, ada 4 kafilah yang kemarin di situ ada pemimpin 4 kafilah yang ada wewenang untuk nak angkat itu. Tapi nak berebut, begocoan. Nak ngambil itu, uji kita berebut harta lah, ada harta karun. Nak ngehak kan? Begocoan. Akhirnya didamaikan. Ada salah satu kafilah yang didengar oleh masyarakat di sana. Kita cari siapa yang duluan ke Ka'bah ini, yang ibadah duluan ke Ka'bah ini. Kita suruh dia yang angkatnya. Akhirnya dicari, cuma Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang rajin. Akhirnya ditentukan, Nabi tidak sombong, Nabi tidak galak, dia nak mindahnya, tapi dia selendangnya, jembet, sorbannya, tepeknya, taruhnya lah batu itu. Mana ketua kafilah-kafilah ini? Ambil di ujung-ujung ini untuk perwakilan ngangkat di batu ini. Keadilan yang ditanamkan oleh Rasul untuk mempersatukan mereka yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda adat istiadatnya, disatukan oleh Rasulullah. Bersatu, ambillah, dipindahkan batu itu. Inilah persatuan. Alhamdulillah, contoh itulah hadir di surah Al-Fil. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kades dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai ke anak cucu, sampai generasi-generasi selanjutnya, sampai akhir hari kiamatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi wah nenek di sini ninggalkan keturunan ini, alhamdulillah keturunan yang ibadah, taat dengan Allah, taat dengan wong tuanya. Itu harapan kita kala-kala. Ya. Walau sekarang ini berjibaku dengan banyak tontonan, banyak rintangan yang dihadapi anak-anak kita. Bapak Ibu nenek, rintangan anak-anak kita ini luar biasa. Di tontonan sekarang, tontonan ini banyak macam. Yang baik ada, yang jelek ada, mainan cak itu juga banyak nih. Zaman kita dulu masih ada mainan kengkengan, apa dia yang letak-letak batu itu, dekocan, dak kate lagi. Lah HP mendem, anak itu rajinnya apa? Di kamar baik. Lebih parah, hati-hati, lebih parah, bahaya. Ngaji dia tidak baca, semayang dia tidak galak, dengan wong tua dia bantahan. Hati-hati. Kalau baca HP ketika dia berumur lah tamat SMA baru jauh. Kalau belum, didiklah dulu. Ngaji. Pusat, silakan pusat, tapi dicino. Ketika dia kuliah, jawab apa? Nah, jelas gunakan untuk belajar. Kalau tidak, ngan bapak lah ngasih tahu, bapak lah gugur tanggung jawab. Umat lah ngasih tahu juga, lah gugur tanggung jawab. Kalau dia ngane-ngane, kita lah gugur tanggung jawabnya. Karena semua kita ini adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kades, ketua-ketua, entah ketua pengajian, ketua masjid, semua, dan diri kita juga pemimpin untuk diri kita. Kita bisa dah mimpin diri kita ini, mimpin mata kita, mimpin tangan kita, kaki kita. Pernah dah melangkah ke masjid?
Pernah tidak kita nih ke tempat pengajian? Pernah tak mata ini baca Quran? Pernah tak lidah ini berzikir, mengucap nama Nabi Muhammad? Pernah tak? Alhamdulillah man pernah. Kalau tidak pernah bahaya. Di Arab Saudi ada seorang ulama, dia tak galak baca selawat. Karena kata dia Nabi Muhammad itulah bebas dari dosa. Untuk apa kita doakan? Kata dia, ketika beliau mati, mak mana? Hilang kuburannya. Entah di mana arahnya. Kenapa? Tak diterima. Tak terima bumi, tak tahu. Yang ziarah baik kemana? Karena dia dah galak nyebut nama Nabi Muhammad, terlalu sombong. Padahal Nabi Muhammad, kita berdoa itu untuk kita. Kita berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cukup itu, luar biasa pahalanya. Ibaratnya Nabi Muhammad itu gelas, lah penuh pahala Nabi Muhammad itu. Kita tambahi tumpahannya lah itu untuk kita. Tumpahannya itulah untuk kita, berkahnya, syafaatnya, pertolongannya untuk kita. Maka jangan Bapak Ibu kalau di rumah itu nyetel lagu-lagu yang dak dikdukder, DJ-an, utamakan dulu selawatan. Biar kenal anak ini. Kalau tidak dikenalkan selawat, tidak dikenalkan ngaji, dia dah tahu kaki lah. Sekarang baiklah tak tahu mereka pediu macam apa. Tak tahu. Pernah di Palembang, tes anak-anak, siswa-siswa Jarum Palembang. Nah, dengar lagu apa ini? Lagu apa itu Pak? Keroncong. Tahu. Tak tahu. Itulah kelewatan. Mungkin dari orang tuanya sibuk begawi, anaknya kemana ngalur ngidul tak tahu. Yang penting dia sekolah. Tak diperhatikan. Ini bahayanya. Kalau di sekolah itu, wah ini ibu cuma sekali seminggu pelajaran agamanya, tak bakal luas dia dapat ilmu agama. Maka titipkan. Mana guru ngaji di sini, titip. Biar dia tahu. Rukun Islam tahu, rukun iman tahu, sahabat Nabi tahu, anak Nabi tahu. Tahu berapa anak Nabi di sini? Ada berapa? Wah, ini anak Nabi. Siko. Siko tuh ulah tahunnya anak Nabi. Bapak-bapak, anak Nabi ada berapa? Ada 7. Alhamdulillah ada yang tahu. Ada 7. Ada Kosim. Kalau ada sini nama Kosim, bagus. Nama Nabi, anak Nabi Muhammad Kosim, anak pertamanya. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Fatimah Al-Zahra, ada Abdullah, ada Ibrahim. Nah, itu nama Nabi Muhammad. Anak-anaknya ini lagi 7. Nyebar luas, makanya ada Habib-habib, habaib perlu kita hargai, hormati. Itu zuriat Nabi, keturunan Nabi yang masih mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat kemarin ricu itu diberitakan Habib yang bergelar Alawi diperdebatkan. Kenapa nak didebatkan? Karena banyak yang nak memfitnah, dan bahkan banyak yang ngomong tidak ada keturunan Nabi lagi. Sekarang ini orang sudah memfitnah keturunan Nabi, tidak nyelamat. Lah terkabar di Amerika, lah ibu-ibusan tidak sadarkan diri, koma sampai sekarang gara-gara menghina keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu, hati-hati dengan keturunan Nabi. Kalau ulama kiai itu warasatul anbiya, penerus Nabi, bukan penerus jadi Nabi, ilmunya yang mentelaah, yang mengkaji tentang ilmu agama, menanamkan nilai-nilai iman ke dalam hati kita gale-gale. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lajang berapa? Setengah 12. Kalau kelamaan pula. Kalau kelamaan kan, kelamaan. Apa yoi Ustaz ni ceramah pergi ceramah gila Ustaz gila.
Mati. Ustaz ini lah mati pula disyukuri. Ustaz ini lah mati pula. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang iktibar yang aku sampaikan tadi mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan untuk kampung Sirah Pulau Pilih ini. Mudah-mudahan lebih baik lagi dan generasi kita lebih tahu dengan agama dan lebih taat dengan Allah, taat dengan orang tuanya. Itu harapan kita gala-gala. Amin. Amin. Galak masuk surga? Galak gali. Nabi Adam alaihissalam di surga. Kesalahannya cuma sikok makan buah khuldi dengan Siti Hawa. Turun. Kita kesalahannya semenit buat baik, 2 menit kemudian lah buat salah. Lari buang kesalahan kita. Tapi luasnya maafan Allah luar biasa untuk kita Bapak Ibu. Luas. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia risau, tak tenang, mengabarkan dengan Jibril, ya Jibril, aku ni nak meninggal cuman memanu umatku kalau aku tinggalkan di dunia ini. Apa yang kau risaukan ya Rasulullah, kata Jibril. Memanu nasib umatku jika aku meninggalkan mereka. Akhirnya Jibril dapatlah wahyu dari Allah, langsung disampaikan, inni haramtu ala sa'iril anbiya, inni haramtu jannah ala sa'iril anbiya hatta tadkhulu anta. Aku haramkan, kata Allah, ya Muhammad, ini sampaian Allah, aku haramkan seluruh para nabi yang ada di dunia kemarin sebelum kau. Apa kata malaikat? Ku haramkan mereka masuk dalam surga kecuali engkau dulu untuk memasuki surga. Alhamdulillah, itu aku ya Jibril, bukan umatku. Ada lanjutan ya Rasulullah. Apa? Wa haramtuha ummatuka. Aku haramkan seluruh umat nabi-nabi terdahulu untuk memasuki surga. Hatta tadkhulaha ummatuka, kecuali umatmu Muhammad yang duluan masuk surga. Apa? Inilah yang jadi luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad tidak terkina Nabi Muhammad, tapi iman kita tetap kuat, megang teguh agama Islam. Kita tetap istiqomah, kita tetap bersolawat, kita tetap salat, kita tetap baca Quran. Kita inilah yang didulukan masuk surga, baru umat-umat Nabi yang lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau yang disiksa dulu, nunggui yang disiksa dulu, baru yang lain minum kita. Bangga tak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga Bapak Ibu ini, maca salawat bayar hapus dosa kita. Apalagi kita semayang 5 waktu, ya, kita memuliakan maulid ini. Alhamdulillah, siapa yang sumbangsi dalam ini luar biasa pahalanya, luar biasa. Langit bumi merayakan maulid Nabi Muhammad ketika Nabi lahir ke dunia. Apalagi kita yang jauh, kita umatnya yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadis qudsi dari Allah. Kita yang diutamakan masuk duluan ke surga, baru umat yang lain. Mudah-mudahan kita tak kate dosa syirik, karena dosa syirik tak kate ampunan. Tak kate dosa kita rentenir. Hati-hati. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, jangan sampai kita musyrik, nyembah selain Allah. Hati-hati. Kita tentu dalam agama ini diterangkan oleh Nabi, ad-dinu nasihat, agama ini nasihat, maka kita satu sama lain tetap saling menasihati,
Mungkin sahabat kita tidak tahu, kita kasih tahu. Mungkin wak nenek kita tidak tahu, kita kasih tahu. Yo, salah ini nek, ini salah sembah kamu ini tersembah patung. Ini yang kita sembah ni Allah. Misal itu wak nenek hadirin yang kami hormati. Jadi inilah hikmah dari Maulid Nabi, mempersatukan umat, mempersatukan kita di sini supaya jadi hak yang benar. Khairukum yang baik adalah yang baik dengan betina, dengan bininya. Kalau baik dengan bininya, pasti baik dengan anaknya. Kalau sudah baik dengan anaknya, dengan keluarganya, otomatis dengan yang lain akan baik juga. Kalau baik dengan anak, insya Allah pergaulan kita bakal baik, Bapak Ibu. Kadang-kadang emosi inilah yang tak baca, ngeremi. Itulah kontrol emosi Bapak-Bapak hadirin. Baik, kalau ada duit nyong, dekati, itulah dia galak. Bercakap dilepitan, bercakap dompet, hati-hati. Pengalaman itu bukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ayo kita bersama-sama hidupkan syiar agama. Ajak anak famili kita, karena itu tanggung jawab kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diajak untuk melindungi keluarga kita, diri kita dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita gala-gala berjumpa di surga, sama-sama satu sama lain saling menolong. Oh, itu sahabatku, ini galak pengajian, ya Allah selamatkan dia. Selamat itu. Lana dijulakkan malaikat Malik ke neraka. Oh jangan, sahabatku jangan ngaji tuh. Urung. Itulah gunanya kita kumpul di masjid. Dapat sahabat, dapat kawan yang baik. Dia ngajak kita ke tempat yang baik. Allahu Akbar. Itu. Ini kalau potongan cak ini tiap bulan atau tiap minggu ada cak ini maulidan. Minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi, sampai mungkin tak katik lagi yang nak minum, mungkin tak katik lagi nak main slot. Lah sadar, lah tak kekis, siko hilang main slot, siko hilang nongkrong main kartu itu, joker, song, long apa, song long leng, dia dah tahu itu dia, nah, sang song tadi. Lah pindah pengajiannya di mana? Bawa pisang. Nah, kawan. Pindah. Jangan kita kalah. Mereka yang dibawa pisang main sangsong-sangsong tadi bermodal duit. Kita ke masjid dah bermodal duit. Dekati ruginya, dapat pahala besar. Kita ajak mereka. Ingat dengan Allah. Nak mati kita ni. Iya. Itu. Kita jingo baik ya, rela mengeluarkan duit demi slot, rela mengeluarkan duit demi minuman, padahal ada yang lebih baik. Silakan duit, nak diamurkan, tapi ke masjid. Pahala untuk kita, pahala untuk keluarga. Cak mana yang jualan tadi minuman keras tadi? Haram hasilnya. Apa kata Nabi? Siapa yang makan dari dan minum dari hasil jual miras, jual narkoba yang haram, pannar auladi, dijilat api neraka sampai ke dalam lawang. Itu ganjarannya. Hati-hati. Berhentilah. Biar apa? Dusun ini aman juga. Memang dia lanyakan ya, dia nyaka balak nih. Balak dengan Allah, dengan kita tidak. Insya Allah mungkin kakinya Pak Kades atau ketua-ketua yang lain menerapkan tata tertib ada di dusun. Mungkin bisa ditertibkan, mudah-mudahan. Mungkin di acara-acara ada tata tertibnya, tidak mengindahkan, kita bubarkan misalnya.
kita langsung balik galus fakot. Lambat laun akan jadi seperti Aceh Darussalam. Agih berpindah di sini, Sering Pulau Gili Darussalam. Amin. Itu yang kita harapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kami ini masih belajar juga, belum luas ilmunya. Mohon didikan ustaz-ustaz, ustazah yang ada di sini. Jika ada kritikan, mohon dikritik. Mungkin ada salah, kami masih tahap belajar juga di sini. Sayur bayam, sayur kemangi, sayur sawi, sayur seledri, itulah nama-nama sayur di Surah Pulau Gili ini. Itu saya kasih lagi kan. Akhirul kalam, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa